FM, Radio Roja Palu, 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung, 104,3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. Alhamdulillah, di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kembali kami hadirkan untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Dawa Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari bab maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Untuk itu silakan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, di akhir sesi pembahasan nanti Anda yang ingin bergabung, bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp, Anda dapat bergabung di nomor 021-823-6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadus Shalihin, para pemirsa Roja TV, dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberi hidayah petunjuk kepada kita, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan ampunannya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Sebulan berlalu, Ramadan kita kerjakan tanpa terasa, sekarang berada di Syawal lebih dari 10 hari. Itulah waktu berlalu begitu cepat. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan mendapatkan ampunannya dari Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi menyampaikan ketika beliau naik di atas mimbar, raghiba an fumrin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin, faqultu amin. Nabi bersabda, Malaikat Jibril berkata, celaka seorang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin Muhammad, lalu aku mengatakan amin. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mari kita berharap untuk mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, di mana kita ini manusia selalu berlumuran dengan noda dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, dan yang paling baik adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh siapapun dia pasti ada pengaruh, pasti ada dampak. Dan para ulama mereka berusaha untuk menjelaskan kepada kita apa pengaruh dan dampak dari dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang manusia. Di antaranya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
dalam kitabnya yaitu Ad-Da' wa Dawa, di mana beliau menjelaskan tentang dampak-dampak dosa. Di antaranya ya bahwa dosa al-ma'asi sababun nisyanillahi li'abdi. Menyebabkan Allah mengabaikan hamba itu dengan sebab dosa-dosanya. Beliau mengatakan rahimahullah, wa min 'uqubatiha annaha tastad'i nisyanallah li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa bainah nafsihi wa syaitanihi wa hadza ahlakul halakil ladzi la yurja minhu najatun. Di antara sanksi akibat dari dosa adalah bahwa dosa maksiat tersebut mendatangkan ya, yaitu apa? Nisyanallah li'abdi. Lupanya Allah kepada hamba. Ya, lupa di sini yaitu diabaikan. Ya, hamba itu. Wa tarkahu, dan ditinggalkan. Wa takhliyatahu bainahu wa bain nafsi, dan dia dibiarkan. Orang itu antara dia dengan nafsunya dan syaitonnya. Dan ini merupakan ahlakul halak, kebinasaan yang sangat besar, yang susah. Ya, diharapkan bisa selamat dari hal tersebut. Ini para jemaah. Ya. Kalau orang sudah dilupakan sama Allah, diabaikan, ditinggalkan, dibiarkan dia sendiri dengan setannya, tidak ditolong, bagaimana para jemaah? Dan kita tahu bahwa Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 201, Allah berfirman, sesungguhnya orang bertakwa, ya, berarti dia tidak berbuat maksiat. Ya, bertakwa, maka apa? Ketika setan membisikkan dengan bisikan-bisikan jahat, langsung segera sadar, ingat Allah, dan menyadari kesalahannya. Takwa. Ya. Dan takwa merupakan tujuan dari apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan sebab kepada orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi bertakwa. Dan takwa apa kata Thalib bin Habib? Antakmala bita'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya Allah, yaitu ilmu, dengan mengharap pahalanya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu dengan takut kepada adabnya. Itu takwa. Tujuan dari apa? Dari puasa. Ya. Nah, kalau orang bertakwa dijaga sama Allah Ta'ala, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan jagamu. Tapi kalau tidak, dibiarkan. Sebagaimana qala Allah Ta'ala, beliau bawakan surah Al-Hasyr ayat 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu apa yang sudah dikerjakan pada lalu untuk nanti di hari kiamat. Ya, muhasabah. Apa yang kemarin kita lakukan? Kata Abdul Mas'ud, hitunglah kesalahan kalian, aku yakin, ya, aku jamin kebaikan kalian akan dicatat oleh Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan wahai jiwa tentang apa sudah terbuat kemarin dari dosa-dosa yang ada. Ya. Untuk apa? Bagaimana nanti hisab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya. Kita hisab puasa kita kemarin apa yang kurang. Kalau lebih memuji Allah karena itu pertolongan Allah. Kalau kurang
Celalah dirinya sendiri. Kenapa saya kemarin begini ya? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku, itulah amal kalian. Aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalnya, memuji Allah. Karena itu adalah pertolongan Allah. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan atau mendapatkan selain daripada itu, jangan mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Celalah dirinya sendiri. Kenapa kemarin Ramadan saya begini? Kenapa saya begini? Jangan orang lain yang ditunjuk. Kenapa saya begini, kurang begini, kurang itu. Silakan para jemaah. Itu namanya apa? Nafsul lawamah. Ya. Dan Allah bersumpah, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwam. Kalau tidak seperti itu, ya, Allah memberikan peringatan, bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberi kabar, Maha tahu, Maha memberi kabar terhadap apa yang kalian perbuat. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah melupakan diri mereka. Ya. Nah, di sini lupa itu sifat apa? Terpuji apa tercela? Terpuji atau tercela? Tercela. Dan Allah Maha Suci dari sifat yang tercela. Tapi di sini jadi terpuji. Kenapa? Karena Allah membalas. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, ya, orang munafik apa? Menipu Allah. Ya. Tapi Allah yang menipu mereka. Ya. Mereka ingin hendak menipu Allah, tapi Allah yang telah menipu mereka. Ya. Ini para jemaah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Baqarah ayat 9, ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa huwa khadi'uhum. Ya, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, Allah yang menipu mereka. Wa ma yashurun, tapi mereka tidak innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Surat An-Nisa 142. Ya, sesungguhnya orang munafik ingin menipu Allah, padahal Allah yang telah menipu mereka. Menipu kan sifat tercela, tapi karena Allah membalas. Allah Maha mampu membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, lebih makar. Padahal makar itu sifat tercela. Tapi karena untuk membalas menjadi sifat apa? Sempurna. Misalkan orang dipukul nih, ya. Berarti kalau dipukul jatuh, maka dia apa? Berarti dia kalah kan? Lemah. Tapi dia bisa balas, bisa balas dan menang. Bukan berarti dia kalah, dia terpuji karena dia menang. Ini maksudnya. Ya, ulama menjelaskan seperti itu. Ya. Sehingga nanti kita, Allah punya sifat lupa. Tidak, karena balasan. Karena mereka melupakan Allah, Allah abaikan, Allah lupakan. Paham di sini? Fa'amarah bitaqwahu wa naha an yatashabbaha ibaduhu al-mu'minun biman nasiyahu bitarki taqwa. Allah menyuruh dan memerintahkan orang beriman dengan ketakwaan dan melarang, ya, hambanya untuk menyerupai, yang hamba-hamba beriman menyerupai orang-orang yang melupakan Allah dengan cara meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Ini kata Ibnu Qayyim. Ya. Orang beriman itu bertakwa. Dan banyak innalladzi Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzabu
Fakhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Tadi dalam surat Yunus 6263, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat bahwa wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut, ya, khawatir dan sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Semakin naik tingkat dan derajat iman dan takwa, insya Allah jaminan tidak ada rasa takut dengan kehidupan dunia ini. Tidak takut dengan bisnis yang kita kerjakan. Tidak khawatir dengan nasib anak-anak ke depan bagaimana, saudara. Karena sekarang ini kekhawatiran itu, Masya Allah, kekhawatiran yang pada tingkat ketakutan yang tidak wajar. Gitu. Terhadap bagaimana nanti nasib anak-anak. Ya. Nah justru keimanan dan ketakwaan orang tuanya insya Allah juga akan berpengaruh kepada kebaikan anak-anak kita. Mudah-mudahan seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dan memberi karunia seperti itu. Kita jangan menjustifikasi dirinya sendiri. Sudah begitu. Kita harus takut. Tapi yang pasti, ya, sebagaimana dalam surah Al-Kahfi dikatakan, ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Dinding yang mau roboh yang dibangun oleh Nabi Musa sama Khidir, ya, itu milik dua anak yatim ada di kota itu. Di bawahnya ada harta karun, harta simpanan orang tuanya. Kalau roboh bisa diambil orang, tapi dijaga oleh Allah dengan perantara Nabi Musa dan Khidir. Apa alasannya? Karena bapaknya orang soleh. Ya, bapaknya orang soleh. Dan kita jangan menjustifikasi sebagai orang yang soleh dan bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan sok suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa dari kalian. Yang pantas ngaku banyak dosa. Yang pantas mengakui banyak kesalahan. Jangan sok pede. Wah, saya orang baik. Banyak dosa. Ketika kita mengakui banyak dosa, sebagaimana kita baca dalam Sayyidul Istighfar, maka kita akan segera kembali kepada Allah SWT. Tidak akan menyombongkan diri. Ya, berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan menuntut ilmu, agar sholatnya sesuai dengan ilmu, baik lahir maupun batin, khusyuknya, gerakannya, bacaannya, semua berdasarkan pada ilmu. Itu para jamaah, itu takwa yang menjadi tujuan dari kita berpuasa. Ya. Wa akhbaru annahu aqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsah ay ansahu masalihaha. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah akan yaitu mengikop, memberi sanksi bagi orang yang meninggalkan ketakwaan. Dengan apa? Allah melupakan mereka, melupakan dia. Yaitu apa? Melupakan masalihaha, kemaslahatan bagi nafsunya. Wa ma yunajjiha min azabihi, dan Allah melupakan, mengabaikan apa saja yang bisa menyelamatkan nafsunya. Ya. Dalam hadis yang sangat panjang, hadis Al-Bara ibnu Azib yang diriwayatkan Imam Nasai dan yang lainnya, nanti kalau orang itu meninggal, malaikat pencabut nyawanya itu malakul maut, apa yang disampaikan? Ya ayyatuhar ruhu at-thayyibah. Wa fi riwayat ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Di dunia ketika mau mati dipanggil, wahai nafsu yang baik. Itu. Nah, ini ditolong sama Allah Ta'ala nafsunya. Yang tidak ditolong, yang dilupakan, dipanggil oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai nafsu yang buruk, busuk. Ini para jemaah. Ini di dunia ketika dicabut nyawa. Di akhirat dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, ya. Kenapa dia bertakwa? Kalau tidak bertakwa, Allah ancam, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan melupakan nafsu mereka, jiwa mereka. Sehingga dikatakan oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim, ya, wa akhbaru annahu, ya, aqaba man tarakat taqwa. Allah mengabarkan bahwa Allah akan memberikan iqab, sanksi bagi orang yang meninggalkan ketakwaan dengan cara apa? Bi an ansahu nafsah. Allah melupakan jiwanya, melupakan nafsunya. Ai ansahu masalihaha. Mengabaikan semua kebaikan yang bisa memperbaiki nafsunya. Apa yang bisa memperbaiki nafsu? Semua ketaatan. Dilupakan untuk doa, bahkan dibiarkan tidak berdoa, bahkan tidak tahu, bahkan tahu tidak dikerjakan, bahkan dilupakan. Apa doa Nabi yang diajarkan beliau? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rawahu Muslim. Ya Allah, berikan kepada nafsu saya apanya? Ketakwaannya, taqwaha wa zakkiha. Sucikan, bersihkan nafsu saya itu. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah zat yang paling baik di dalam membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah pemilik dan penguasa jiwa tersebut. Ini. Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Ini para jemaah. Ya. Untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan, oleh Allah Ta'ala. Diabaikan dari apa? Dari segala sesuatu yang bisa memperbaiki nafsu. Ya. Apa penyakit yang ada di dalam jiwa kita? Sombong, kiber, ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang masih ada sombong dalam hatinya. Sombong itu apa? Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ada hasad, dengki, dilupakan dari doa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dilupakan dari doa itu. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan jadikan dalam hati kami ghil, yaitu hasad, kedengkian, al-bughdu, kebencian. Kepada siapa? Kepada orang beriman. Dilupakan dari doa itu. Sementara kita semua dalam kehidupan itu ya biasa selalu berhadapan. Ya, yang jualan bakso berhadapan dengan yang jualan bakso. Yang jualan cireng berhadapan dengan jualan cireng, kan gitu. Lihat saingan. Kalau hati nafsu kita diabaikan oleh Allah Ta'ala karena kita mengabaikan Allah, yang ada ya hasad. Karena itu laris. Di kantor naik pangkatnya, ya, hasad yang ada. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa. Justru malah merugikan dia sendiri. Para jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu apa? Diingatkan oleh Allah dengan doa apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya, ya Allah, ampuni kami dan saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Jangan jadikan dalam hati kami kebencian dan dengki kepada saudara kami beriman. Nikmat ya. Sehingga tidak mudah sakit jiwa.
Karena jiwa dijaga sama Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah Ta'ala mengilhamkan sampai Allah bersumpah kan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Coba para jemaah. Demi nafsu, Allah bersumpah atas nama nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu dan yang meluruskannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu keburukan dan kebaikan, dosa dan takwa. Jadi kita punya potensi, nafsu kita condong kepada dosa dan condong kepada pahala. Condong kepada maksiat dan condong kepada ketaatan. Kalau kita dijaga oleh Allah, dibersihkan jiwanya, condongnya kepada ketaatan. Mendoakan kebaikan bagi saudaranya, berbakti pada kedua orang tua, baik sama anak istrinya, baik pada apa saja. Kecenderungannya ke sana, para jamaah. Karena dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan kita minta, ya Allah berikan pada nafsu saya kebaikan, ketakwaannya, bukan yang fujur. Sementara potensinya ada. Bisikan syaitan, Nabi menyampaikan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikat. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya illa anna Allah ani alaih fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali Allah berikan kepadanya korin, teman dekat dari bangsa jin dan malaikat. Kalau jin apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mesti bisikannya bisikan setan, bisikan jin, bisikan jahat. Masing-masing kalian diberi korin jin dan malaikat. Termasuk engkau ya Rasul, iya termasuk saya. Tapi Allah telah menolong saya. Sehingga apa? Jin itu aslam, masuk Islam. Atau aslam tunduk. Sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik. Itu kalau Nabi. Sehingga Nabi maksum, saudara. Ya. Itu. Oleh karena itu, ya, mari kita apa? Senantiasa minta pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala. Dengan ketakwaan. Supaya Allah juga mengingat kita. Dan al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesudah perbuatan. Allah berfirman, ya, apa? Bersyukurlah pada aku. Ya. Jangan kufur. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadkan. Washkuruli wala takfurun. Bersyukur pada aku, pasti jangan kufur. Dan juga Allah berfirman, Nabi bersabda, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sempit. Pasti ada balasannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya, ini para jemaah. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian. Ibnu Qayyim beliau adalah, ya, kalau bicara masalah Quran, ya beliau masalah tafsir, masalah, ya, ini juga masalah kejiwaan. Ya. Beliau sebagai tabibnya, ya, dokter hati. Ini para jemaah. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala mengabarkan akan memberikan iqab, yaitu sanksi bagi orang yang meninggalkan ketakwaan. Dengan cara apa? Allah melupakan nafsu dia, jiwa dia dilupakan sama Allah. Yaitu dengan cara apa? Dilupakan orang itu dari semua yang bisa memperbaiki nafsunya. Dan sebaliknya, selalu diarahkan kepada yang tidak baik. Sementara nafsu itu punya sifat apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu apa? La'ammaratum bisu. Inna ada taukid sesungguhnya. Lam taukid. Ammarah siwah mubalaghah. Dari kata amirah jadi ammarah.
Si Rombonawang itu selalu dan sering dan banyak menyuruh kejahatan. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu benar-benar selalu dan banyak menyuruh untuk berbuat dosa, jahat, asu. Kalau dia ditolong nafsunya, diabaikan sama Allah Ta'ala, dia ingatnya sama yang bikin ngeres nafsunya. Tidak pernah puas. Dilupakan dari doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Ya. Dapat begini kurang puas. Mengeluh. Dapat ini, dapat segini. Berapa Mas sekarang untuk keuntungan? Udah gele-gele kepala. Cuman 3 juta hari ini. 3 juta hari ini cuman. Karena biasanya dapat 5 juta. Ya maaf. Kenapa gak melihat pada orang yang dapat 100 ribu? Sudah alhamdulillah bersyukur. Dapat 50 ribu, dia alhamdulillah bersyukur. Itu para jamaah. Kenapa? Diabaikan, dilalaikan apanya? Nafsunya. Sehingga menjadi apa? Nafsunya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Ya, wa min nafsin la tashba. Tashba, dia tidak merasa kenyang. Ini para jamaah. Berarti apa? Gawat. Ya, gawat. Cuman masalahnya kita itu kalau yang kena serangan nafsu banyak yang tidak terasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur 63 itu pada bagian akhir, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Apa kata Allah? Hati-hati orang yang menyelisihi perintah atau perkara Rasul, artinya menyelisihi Rasulullah. Tertimpa apa? Fitnah atau adab yang pedih. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fitnah diletakkan disebut pertama, baru adabun alim. Kenapa? Gawatnya, gentingnya fitnah. Fitnah itu objeknya, sasarannya apa? Hati. Kalau adab yang pedih, sasarannya apa? Fisik. Orang biasanya jatuh, terpleset, langsung sadar. Astagfirullah, dosa apa saya? Masih mendingan bagus. Tapi ketika malas sholat, ya, kemudian mengabaikan berjamaah, bersantai-santai, betul, berjamaah, bersantai-santai, itu fitnah. Udah jelas adzan, ya, masih nyandar, masih minta kopi, masih minta pisang goreng, ya, akhirnya apa? Ke masjid, masbuk, nggak dapat takbiratul ihram, bahkan apa? Ketinggalan 1 rakaat, bahkan apa? Sofnya paling belakang, padahal sadar tadi. Itu para jamaah. Itu apa? Fitnah kena hati. Belum yang maksiat. Merasa apa? Tidak merasa sakit dalam berbuat dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang dijaga nafsunya sama Allah taala karena dia menjaga Allah, menjaga ketakwaan, ketika berbuat dosa langsung dia sadar, ya, alladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang ketika ini sifat ahli surga, ketika mereka melakukan perbuatan yang keji atau dolim kepada diri mereka sendiri, langsung ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, dan tidak terus-menerus dalam perbuatan dosanya sementara dia sadar, dia tahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju pada ampunan Allah. Dia segera sadar, segera istighfar, itu para jemaah. Ya. Ketika berbuat baik, dia sadarkan, ya Allah, inilah karuniamu. Ketika dia berdosa, ya Allah, ini kesalahan saya, ya Allah, ampuni saya. Tapi kalau tidak dijaga, ketika berbuat baik, kebaikannya tidak seberapa, sombongnya minta ampun. Betul? Mungkin? Iya. So, apa kebaikannya tidak seberapa, ujub kagumnya pada dirinya minta ampun. Padahal kebaikan itu datang semua dari Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya yang perlu diberesi. At-taqwa hahuna, takwa di sini. Nah, di sininya para jemaah. Bagaimana keikhlasannya, bagaimana rasa takutnya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, bagaimana di situ kiber sombongnya, bagaimana riyaknya, pamernya, bagaimana dengki hasadnya, bagaimana ujubnya, itu harus diberesi. Kalau itu kita selalu berusaha, berarti kita berusaha menjaga Allah, Allah akan menjaga kita, sehingga kita tidak mudah sombong dengan kelebihan yang ada pada kita, tidak mudah iri dengki kepada teman, kepada tetangga, kepada siapa saja, dengan hartanya, dengan jabatan kedudukannya, dengan apa saja. Bahkan ketika ditiup oleh itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, adem lagi itu hati. Karena setan pandai untuk membuat kita saling bermusuhan dengan pintu kedengkian. Ya, dengki karena hartanya, dengki karena jabatan dan kedudukannya, dengki karena istrinya, dengki karena anaknya, dengki macam-macam. Terkadang dia di atas orang itu. Ya, ulama seperti diantaranya Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan orang dengki itu dampak, ini penyakit jiwa ya, ini supaya kita apa? Bisa mengobati dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, yang namanya hasad atau apa? At-tamanni bi zawalin ni'mah inda ghairi. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain copot lepas. Ada 4. Yang pertama, orang itu berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain, baik harta, jabatan, kedudukan, ilmu dan sebagainya, lepas dari dia. Dan tidak perlu pindah kepada dia. Karena dia sudah punya segalanya. Cuman dia tetap ingin menjadi kecap nomor 1. Akhirnya bikin makar, bikin fitnah. Atasannya difitnah, dan seterusnya. Ini adalah kondisi yang paling buruk. Biasanya orang dengki supaya yang milik dia pindah ke dia, pilih orang lain. Tapi ini enggak perlu. Yang penting dia mampus. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Yang kedua, orang dengki, kata beliau dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Nadim Muhammad Sultan, ya. Yang kedua apa? Orang dengki ingin nikmat yang ada pada orang lain lepas dan pindah ke dia. Jabatannya di kantor misalkan. Wah, difitnah macam-macam supaya dia dimutasi supaya ganti dia. Yang kedua, jelas ini jelas jelek. Ya, jahat, buruk. Yang ketiga, orang dengki tidak enak melihat orang enak. Tidak senang melihat orang senang. Ya, dia ngomong, saya itu kalau melihat orang senang sedih. Kalau ada orang sukses, sedih. Itu. Ini juga jelek. Yang keempat, orang ketika melihat saudaranya sukses, dia tidak nyaman, dia sedih, tidak senang, tapi langsung ditepis dengan apa? 1, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, memohonkan ampun untuk saudaranya. Yang ketiga, mendoakan keberkahan kepada saudaranya, terutama kepada apa yang dia dengki. Mungkin dengki dengan jabatan dia di kantor. Kok bukan saya, kok dia. Sadar, dijaga sama Allah Ta'ala karena kita menjaga Allah. Ya Allah, berkahi jabatan dia, ya Allah. Ya.
Ya Allah berkahi anak istrinya, ya Allah berkahin hartanya, ya Allah. Malaikat yang belakangnya apa? Amin, semoga kamu begitu. Inilah sifat orang beriman, saudara. Insya Allah itu jiwa kita sehat. Ya, meskipun barangkali fisiknya agak lemes-lemes, tapi jiwanya sehat. Jauh dari sifat-sifat itu para jamaah. Dan ini Ibnu Qayyim mengatakan begitu. Apa kata beliau? Kalau orang meninggalkan Allah Ta'ala, tidak ingat, tidak bertakwa kepada Allah, apa? Allah akan melupakannya. Ya. Dengan cara melupakan, ansahu masolihaha. Akan melupakan orang itu semua kebaikan yang bisa memperbaiki jiwa nafsunya. Wa ma yunajjiha min adzabih. Dan apa saja yang bisa menyelamatkan nafsunya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yujibu lahul hayatal abadiyah. Dilupakan dari semua perkara yang bisa memberikan dia kebaikan dalam kehidupan yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha. Dan akan dilupakan dari semua perkara yang bisa menyempurnakan kelezatan, ya, nafsu, kebahagiaan nafsu, dan nikmat yang dirasakan oleh nafsu kita. Para jamaah, tolong dijawab pertanyaan saya. Adakah orang pegang duit kontan 1 miliar, sementara jantungnya berdebar dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran? Mungkin? Mungkin? Tolong jawab, sayap kanan. Mungkin? Antum jawab mungkin? Mungkin. 1 M kontan, cash. Pertanyaan berikutnya, adakah orang pegang 50.000 rupiah, hatinya seperti punya dunia dan isinya? Mungkin. Nabi yang mengatakan, Nabi yang bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annahu hizat lahu minad dunya, wa fi riwayah bihadafiriha. Akhrajahu Tirmidzi. Allahu Akbar. Barang siapa yang merasa aman bersama dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, tidak tahu besok makan apa, tidak tahu, tidak ada, seperti punya dunia dan isinya. Ini para jemaah yang bicara Nabi. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas, rawahul Bukhari. Kaya itu bukan banyak harta, banyak duit. Kaya hati. Apalagi kaya harta, kaya hati. Ya. Kaya harta, kaya ilmu. Maka akan dijadikan hartanya itu di jalan Allah, sehingga memenuhi hak-haknya Allah Rabbul Alamin. Itulah orang yang paling tinggi kedudukannya, kata Nabi. Itu. Yang kedua, orang punya ilmu tidak punya harta. Dengan ilmunya ingin tuh bisa haji, bisa umroh, dapat pahala. Kedua, yang ketiga, punya harta nggak punya ilmu, sehingga hartanya dipakai maksiat. Yang keempat, sudah nggak punya harta, nggak punya ilmu, nafsunya, bawaannya ngeres, enaknya itu gonta-ganti perempuan, ya, enaknya ini bisa begini, maksiat padahal, bisa iri kepada maksiat yang diperbuat orang. Coba, tuh. Bahkan Nabi menyampaikan, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi fa innama huwa istidraj. Rawi Ahmad dan Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Kalau engkau melihat Allah memberi dunia ini, bagian dari dunia ini kepada seorang hamba yang dipakai berbuat maksiat, jangan. Itu istidraj, itu dulu. Buat apa iri? Buat apa dengki? Dengki sama yang baik juga boleh kok. Kecuali la hasada illa fisnatain. Dengki boleh dalam hal 2 hal. Dengki kepada apa? Ghibthah namanya. Ya, rajulun atahullahu malan yunfikuhu, ya, lailan wa nahara, ya. Orang diberi harta diinfakkan siang dan malam. Yang kedua, orang diberi Quran dibaca siang dan malam, dia amalkan, diberi ilmu. Silahkan, itu namanya ghibthah. Masya Allah ya, hafal Quran, dia amalkan, dia haji, dia umroh, dia sedekah, ya Allah, boleh. Ghibthah namanya, ingin seperti itu. Nah, kalau kita menjaga Allah, kalau kita, ya,
apa namanya takwa kepada Allah tadi kata Muqayyim, hal-hal tersebut itu didatangkan oleh Allah Ta'ala. Dikasih ingat, kamu sombong, akhirnya apa? Rendah lagi hati kita. Kamu dengki, dingin lagi, sejuk lagi hati kita. Yakin, harus yakin saudara. Ini ayatnya. Muqayyim menjelaskan itu. Ya. Tapi kalau tidak, yang selalu bisiki, tadi sudah kita dengarkan hadisnya. Jin bisikin, wah kamu hebat. Yang lain gak ada apa-apa. Itu para jamaah. Ya. Ada demikian kita akan menunduk lagi, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Karena memang hatinya berbolak balik. Setannya kuat para jamaah. Jadi takwa. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifu minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu ketika dia mendapatkan sentuhan bisikan jahat dari setan, segera sadar, ingat, ya, dan menyadari kesalahannya. Bahkan kesalahan yang masih berada dalam hati, dalam dada, kita dikasih karunia, sadar. Seperti sombong, di mana? Di hati. Riya, pamer di mana? Di hati. Dengki, hasad di mana? Di hati. Ujub, kagum pada dirinya di mana? Di hati. Itu. Diberi rasa takut. Khosyah di mana? Di hati. Khauf di mana? Di hati. Roja, mengharap di hati. Akhirnya ingat terus. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jalan astagfirullah. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Walladhi nafsi biyadihi, la syirku akhfa min dabibin naml. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik ya lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, syirik lebih ringan dibandingkan dengan semut. Riya, ya semua itu lebih ringan dibandingkan dengan semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu jika kamu mau melakukannya, hilang sedikit atau banyaknya. Baca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ketika setan nyentuh kita dengan bisikan itu tadi dalam surat apa? Al-A'raf 1, ya, innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifu minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ya, sesungguhnya orang bertakwa itu, takwa tujuan dari apa? Puasa kita. Takwa tadi diberikan peringatan dalam surah Al-Asr. Ya. Kalau setan nyentuh dia, ngasih bisikan setan, bisikan jahat, segera sadar, menyadari kesalahannya. Astagfirullah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Kalau perlu dia cari tempat menyendiri. Yang akhirnya apa? Karena memang terlalu besar ya dosa yang dilakukan dan terlalu besar resiko yang harus dihadapi. Tidak menutup kemungkinan air matanya akan mengalir. Sab'atun yudhilluhumullahu bidhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun dzakarullah khalian fafadat aina. Seorang dia sendiri ingat akan dosanya, takut pada Allah, air matanya mengalir. Ini para jamaah. Dan kalau seperti itu insya Allah jiwa kita sehat. Insya Allah. Ya, karena kita sudah berusaha untuk menjaga Allah, Allah jaga kita. Kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Ini para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Taala menjadi hujjah ya atas hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Sehingga di dunia ini kita bisa melakukannya dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya. Dan mengakui segala dosa di hadapan Allah. Silakan kita masing-masing sendiri, jangan tunjuk orang lain, itu tunjuk pada diri kita. Pada saya, pada antum masing-masing. Ya. Ingat supaya apa? Supaya Allah Ta'ala memberikan kesadaran kepada kita akan kesalahan, potensi baik dan potensi buruk. Ya. Bahkan potensinya saja sudah Allah berikan karunia.
sehingga tidak sampai terjerumus kepada kesalahan. Dan ketika salah langsung diberikan kesadaran, tidak terus-menerus dalam kesalahan, bahkan jadi sedih. Berapa banyak orang yang bangga dengan dosa. Itu para jemaah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua, memberikan rahmatnya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faedah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi interaksi. Silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi nomor 021 823 6543. Silakan Anda dapat bergabung di 021 823 6543. Baik, kita akan bacakan pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebagaimana ketakwaan seorang ayah dan ibu atau orang tua dapat berpengaruh positif kepada anak, maka begitu juga dosa dan maksiat akan berpengaruh negatif terhadap anak-anaknya. Maka bagaimana, Ustaz? Apa yang harus dilakukan jika qadarullah perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang tua sudah berdampak atau terlihat dampak negatifnya pada anak? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Ustaz? Betul apa yang ditanyakan tadi, bahwa dosa berdampak, ketakwaan juga berdampak. Allah memberikan peringatan, ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja, tapi pada yang lain. Dan juga kebaikan berdampak. Nah, bagaimana kalau sudah menghadapi seperti itu? Ya istighfar. Sudah terjadi, teristighfar. Ya. Insya Allah jadi kafarat bagi kita. Kita kan nggak berbuat dosa, jadi kafarat. Sebagaimana Nabi bersabda, yalzu jaisunil Ka'bah faida kanu bi baida minal ardi yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum faqala yuksafu bi awalihim thumma yuksaruna ala niyatihim muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah mau nyerang Ka'bah. Semua sampai ketika di tanah lapang dihancurkan semua sama Allah Ta'ala. Dari pertama sampai akhir. Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasul? Dihancurkan dari pertama sampai akhir. Padahal dari mereka tidak ada yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan ada di antara mereka yang cuma jualan. Apa kata Nabi? Dimusnahkan semuanya, kena musibah tadi, ya kena balak tadi. Tapi nanti dia dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya. Ya. Nah, berarti ini apa? Jadi apa? Jadi kafaratnya. Jadi kafarat. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ada hatta syaukatu syakiha illa kafarallah min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari penyakit, kesedihan, kegundahan, apapun yang tidak menyenangkan, kecuali akan jadi kafaratnya, ya, penghapus dosa. Artinya tidak berbuat dosa, kena dampak di dunia iya, tapi di akhirat sesuai dengan niatnya. Dan jadi kafarat. Ya itulah, ya, enaknya jadi orang beriman. Ya. Maka banyak istighfar, ya. Karena istighfar itu Ibnu Taimiyah mengatakan, apa arti istighfar? Tolabul maghfirah. Apa maghfirah? Artinya yaitu wiqayatus syarr ma'ah satrid dzunub. Dilindungi oleh Allah dari akibat buruk perbuatan dosa, bersama dengan itu dosanya ditutup, dihapus. Makanya istighfar jangan nunggu berbuat dosa. Banyak istighfar. Kita pasti banyak dosa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum
anharo. Aku katakan, mohon ampun kalian pada Allah. Niscaya Allah akan ngirim air hujan yang cukup, ngasih anak yang cukup, ngasih harta yang cukup, ngasih kebun-kebun, sungai-sungai yang cukup. Itu jawaban Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya 4 orang punya masalah berbeda. Satu punya masalah, kurang anak, suruh istighfar. Satu punya masalah, kurang harta, suruh istighfar. Kurang buah-buahan, suruh istighfar. Kurang air, suruh istighfar. Ya. Makanya kalau pompa sumurnya selalu macet, banyak istighfar. Ya, terus istighfar. Nggak ada ruginya istighfar. Gitu. Dan betul ya, bahwa perbuatan dosa orang tua berdampak pada anak. Para jemaah. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika menjelaskan apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa kata beliau? Ya. Salafus Saleh mengatakan ketika dia lalai dalam menjaga Allah, mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, bisa pada anaknya, pada istrinya, pada kendaraannya, bahkan juga pada pembantunya. Ya. Dan kalau kita, tapi susah untuk mengatakan, masa dosa apa sih saya? Masa nggak dapat dosanya? Tapi saat kita diperiksa, kita baik-baik saja. Maka ingat, itu kehendak baik Allah. Idza aradallahu bi'abdi al-khairah, ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdi asy-syarra, amsaka bid-dambi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Akhrajah Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hamba, dia disegerakan sanksi akibat dosa dia di dunia. Itu jadi nikmat. Ya, ini kehendak Allah yang baik, ya Allah, iya. Tapi kalau kita mau sadar, tarik, sadar iya, pasti ada hikmah di balik itu. Lalu kalau kamu dibiarkan kaya, kamu bisa sombong, lalai, maka Allah uji dengan kekurangan. Akhirnya apa? Kamu ingat Allah Ta'ala. Kalau kamu dikasih sehat terus, susah, ya, kamu ke sana kemari, pesta pora, kasih sakit, iya. Maka kita harus berpikiran positif. Thinking ya, positive thinking kepada Allah Ta'ala. Gitu. Kalau dapat kebaikan, nah ini adalah karunia Allah. Kalau dapat keburukan, ini dosa saya. Jangan nuding orang lain kalau orang lain dapat keburukan. Nah itu loh, kalau punya dosa, kalau suka dosa ya begitu itu. Kalau kira-kira dapat kebaikan, nah ini siapa saya? Ini kalau takwa itu yang begitu. Ya, kalau orang bertakwa itu begitu. Kalau dapat orang lain berubah dosa, dapat musibah, inilah ujian bagi dia. Ya, sesuai dengan kekuatan imannya. Kalau kita dapat, ini dosa saya, itu nikmat, saudara. Betul tidak? Iya. Tapi kalau orang lain dapat musibah, ya gitulah kalau suka berdosa begitu. Giliran dia dapat musibah, ini ujian saya ini, ujian keimanan. Ya, itu dia tidak adil dan tidak bijak pada siapa? Pada dirinya sendiri. Ya, bukan pada orang lain, tidak bijak, tidak adil pada dirinya. Lah kalau sudah tidak adil pada dirinya, bagaimana bisa diharapkan adil pada orang lain? Betul. Itu para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya. Saya kembali lagi. Kalau ada pertanyaan satu lagi, silakan. Terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Selanjutnya kita bacakan kembali pertanyaan Ustadz. Apakah saya berdosa apabila saya memiliki perasaan takut kehilangan orang tua, sehingga saya meminta kepada Allah untuk diwafatkan terlebih dahulu daripada orang tua saya, Ustaz? Karena saya sangat menyayangi mereka dan merasa membayangkan bahwa tidak akan sanggup hidup tanpa mereka. Jazakallahu khair. Silakan, Ustaz. Pertama yang harus diperhatikan di sini, bahwa kita ya jangan mengharapkan kematian, ya jangan mengharapkan kematian. Jelas itu salah anggapan begitu. Ya. Yang benar apa? Ya minta, ya Allah berikan orang tua saya panjang umur, sehat dan barokah. Karena panjang umur kalau tidak barokah ya percuma. Nabi bersabda, khairun nas man tola amruhu
wa hasuna amaluhu. Ya. Wa syarrun nas man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu An-Nasa'i. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, amalnya bagus. Seburuk-buruk manusia umurnya panjang, amalnya buruk. Orang bilang tua-tua keladi. Ya, semakin tua semakin jadi. Ya. Nah, kalau memang harus mengalami kematian, ya, ketika orang diuji dengan apa? Dengan sakit parah, nggak tahan dia. Nabi bersabda apa? La yatamannayanna ahadukumul al-maut min durrin asabahu. Fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li. Rawahul Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya ya, kepada yang bertanya, daripada kita semua, janganlah setiap kalian atau kalian berangan-angan kematian dengan sebab apa? Ditimpa madorot, ditimpa musibah, madorot yang dialami, kesusahan yang dialami, kemiskinan. Oh, lebih baik saya mati ya Allah daripada hidup miskin. Lebih baik mati ya Allah daripada sakit seperti ini. Jangan, kata Nabi. Apalagi belum terjadi nih. Bapaknya belum meninggal. Sudah khawatir, takut nanti gak bisa hidup bersamanya. Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Makanya Allah berfirman apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka apa? Turun malaikat. Ya, mengatakan apa? Jangan takut, jangan sedih. Ibnu Katsir mengatakan, terutama ketika mau meninggal, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut dengan masa depan di alam barzakh yang akan dihadapi. Jangan sedih dengan yang ditinggalkan. Nah ini. Ini. Kalau apa? Kalau mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tuhan kami Allah, Rabb kami Allah, lalu istiqomah. Apa istiqomah? Kata Abu Bakar, tetap tauhid, jangan syirik. Kata Ibnu Abbas, menjaga kewajiban. Nah, seperti itu insya Allah tidak akan mudah takut, tidak mudah khawatir. Kalau seandainya tidak tahan dengan sakit yang diderita, bisa berdoa, ya Allah, hidupkan saya. Kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya. Dan wafatkan saya. Kalau memang kematian itu ya lebih baik bagi saya. Demikian para jemaah. Kenapa? Dengan dikasih umur panjang, Allah Ta'ala kasih kesempatan untuk bertobat. Ya, ya baiklah. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Itu paling penting ya, ampunan Allah. Yang kedua, semoga Allah menyayangi, merahmati kita. Itu yang paling penting. Ya, karena ibadah yang kita lakukan kalau kita perhatikan, aduh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa. Ibadah yang kita perbuat tidak ada apa-apanya dibandingkan apa? Dengan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Dengan demikian, ya Allah ampuni kami, sayangi, rahmati kami. Banyak doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Banyak doa itu kita. Ya. Syukran wa jazakumullah khairan kepada ikhwan dari subuh bertahan sampai sekarang. Kepada ikhwan yang ada di studio, semoga Allah memberkahi kita, memberikan panjang umur, sehat, diberkahi oleh Allah Ta'ala, anak istrinya, semua keluarganya, semua dimiliki, sehingga menghadap Allah nanti pada husnul khotimah. Demikian juga beberapa pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang, keberkahan, ya, hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini.
berbagi ilmu kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Selanjutnya kami mohon maaf atas pertanyaan yang masuk namun tidak dapat kami bacakan satu persatu. Kami yang bertugas undur diri mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Sesungguhnya kami